Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Untuk materi pada hari ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Di sini ada 4 pengertian. Yang pertama, garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam program pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, rencana tindakan atau rangkaian kegiatan menggunakan metode, media, dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Yang ketiga, perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang keempat, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan 4 pengertian ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran itu adalah rencana atau rangkaian kegiatan garis besar yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, rangkaian tersebut terdiri dari apa saja? Misalkan terdiri dari metode, media, ataupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini pasti kita sering mendengar istilah strategi, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Apa perbedaan dari beberapa istilah tersebut? Nah, strategi itu adalah rencana atau rancangan. Strategi ini sifatnya lebih luas atau lebih umum, berisi tentang hal-hal yang kita rencanakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian metode. Metode ini merupakan turunan dari strategi. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan strategi yang telah kita susun. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan adalah cara atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, teknik, cara guru menerapkan sebuah metode pembelajaran. Dan yang kelima, taktik, gaya seorang guru dalam melaksanakan teknik mengajar. Jadi intinya bahwa urutan ini merupakan urutan rangkaian kegiatan yang bersifat umum sampai ke khusus, dimulai dari strategi sampai ke taktik. Selanjutnya, manfaat strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran akan tersajikan secara runtut. Jadi jelas nomor pertama apa, nomor kedua apa. Kalau misalkan tidak direncanakan dalam strategi pembelajaran, maka akan tidak terarah, tidak jelas gitu. Yang kedua, aktivitas pembelajaran siswa berjalan dinamis, variatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, siswa dan guru sama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan porsi yang jelas. Yang keempat, guru mudah menyajikan materi dan siswa mengikuti materi. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar melalui proses pembelajaran yang semakin berkualitas. Ini jelas sekali ya. Seorang guru dituntut untuk mempersiapkan segala proses pembelajaran. Kalau tidak disiapkan, maka itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru yang profesionalisme. Selanjutnya, prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Nah, sebelum kita memilih strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan, nah ini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, strategi itu orientasinya kepada tujuan. Yang kedua, aktivitas belajar siswa harus mengarah pada usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus yang ketiga, individualitas, artinya harus mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, baik untuk mencapai ketuntasan individual dan klasikal. Yang keempat, integritas. Jadi harus mengembangkan semua potensi siswa kognitif, afektif, dan psikomotorik secara integratif. Jadi bukan hanya misalkan strategi pembelajaran itu berfokus pada kognitif siswa, tapi bagaimana siswa juga psikomotorik dan afektifnya juga diperhatikan. Selanjutnya,
Di sini pertimbangan lainnya adalah yang pertama berkaitan dengan tujuan, bahan pelajaran. Jadi harus disesuaikan misalkan materinya tentang apa, strategi pembelajarannya juga seperti apa. Jangan sampai antara materi dan strategi pembelajaran itu saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan siswa, dengan minat bakat siswa, dengan gaya belajarnya. Kemudian diperhatikan juga kelas dan semester siswa. Dan yang keempat, berhubungan dengan teknis, seperti bahan ajar, metode, media, dan efektif tidaknya untuk digunakan. Nah, strategi pembelajaran itu hanya dapat dilakukan oleh guru yang profesional. Guru yang profesional itu memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, di mana seorang guru mampu mengelola proses pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, memahami kurikulum, psikologi belajar, paham berbagai metode mengajar. Yang kedua, kompetensi personal, bagaimana seorang guru kepribadiannya berwibawa, arif, loyal, dan akhlak. Yang ketiga, kompetensi profesional, bagaimana seorang guru itu memiliki keilmuan yang luas sesuai bidang yang diajarkannya. Yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan sesama guru, dengan anak didik, wali murid, ataupun masyarakat secara baik. Selanjutnya, di sini metode yang dapat digunakan dalam strategi pembelajaran. Ada beberapa metode, di sini saya cantumkan 10, bisa teman-teman lihat dan bisa praktekkan juga nanti dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada 4 strategi pembelajaran yang akan saya bahas. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada sekelompok siswa agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian ciri-ciri strategi pembelajaran ekspositori itu ada tujuan pembelajaran yang jelas, terus menggunakan metode ceramah berpusat pada guru, guru memberikan contoh peragaan media, kemudian guru mengajar lebih fleksibel dengan mobilitas tinggi tidak monoton. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memperagakan materi dan media. Kegiatan pembelajaran satu arah, jelas ya bahwa strategi pembelajaran ekspositori ini berpusat kepada guru. Selanjutnya langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua pelajari karakteristik materi, jadi disesuaikan juga. Yang ketiga mempertimbangkan keluasan materi dan waktu yang tersedia. Yang keempat tentukan teknik yang akan dilaksanakan dengan metode ceramah. Yang kelima pilih media yang sesuai. Yang keenam, tentukan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Yang ketujuh, tentukan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan. Yang kedelapan, susunlah instrumen penilaian. Dan yang kesembilan, berikanlah tindak lanjut seperti PR ataupun tugas. Yang selanjutnya di sini strategi pembelajaran yang kedua atau inquiry atau menemukan. Jadi ini mengkombinasikan rasa ingin tahu siswa dengan metode ilmiah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan belajar bidang saintis. Ciri-ciri pembelajaran inquiry yang pertama digunakan pada pelajaran saintis, yang kedua berpikir kritis dalam eksplorasi masalah, yang ketiga merumuskan berbagai pertanyaan yang membuat kita rasa ingin tahu, yang keempat siswa harus memiliki pemahaman awal terhadap materi, yang kelima semua siswa aktif dalam memecahkan masalah. Tadi kalau pembelajaran ekspositori itu berpusat kepada guru, nah kalau inquiry ini siswa dilibatkan, jadi berpusat kepada siswa. Selanjutnya langkah-langkah dalam strategi pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama menentukan tujuan, menentukan hipotesis, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang keempat memilih bahan, yang kelima menentukan arah kegiatan, dan yang keenam menyusun instrumen penilaian yang tepat. Yang ketiga, strategi model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Ini dikenal sebagai model pembelajaran dengan pendekatan masalah, di mana siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi dari inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap masalah yang dikaji. Selanjutnya, ciri-ciri strategi
pembelajaran berbasis masalah ini, yang pertama, masalah menjadi starting point dalam belajar. Ada masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang sedang terjadi, kalau bahasa sekarang itu sedang viral. Yang ketiga, masalah yang membutuhkan perspektif ganda atau bertentangan. Yang keempat, menantang pengetahuan siswa dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait. Dan yang kelima, menggunakan berbagai tinjauan dalam analisis masalah. Yang keenam, belajar dengan secara kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Dan yang ketujuh, berusaha menemukan solusi atas masalah yang dikaji. Selanjutnya, prosedur dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menemukan masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, mengumpulkan data, fakta, dan informasi, menyusun hipotesis, mengkaji masalah, menawarkan alternatif pemecahan solusi, dan yang terakhir penilaian pembelajaran sesuai masalah yang dikaji. Nah, ini perbedaan inquiry dan problem solving. Kalau inquiry itu masalahnya sudah diketahui oleh guru tetapi tidak boleh disampaikan kepada siswa, sedangkan problem solving itu tidak diketahui oleh guru dan siswa sehingga memungkinkan berbagai alternatif jawaban atas masalah itu. Dan yang terakhir di sini strategi pembelajaran CTL atau contextual teaching learning, di mana strategi pembelajaran ini adalah melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Karakteristik CTL itu yang pertama, masalah yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, siswa terlibat secara aktif atau langsung. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan kegiatan nyata. Yang keempat, kerja dalam kelompok ataupun individual. Langkah pembelajaran CTL ini sebenarnya tidak jauh dengan strategi pembelajaran sebelumnya. Ada tujuan, terus dibagi beberapa kelompok, siswa aktif secara langsung, mempresentasikan, melaporkan, kemudian siswa mengajukan pertanyaan, dengan bantuan guru siswa menyimpulkan dan selanjutnya menyusun laporan dari hasil observasi masing-masing kelompok. Strategi kontekstual, strategi kooperatif learning ini yang adalah ada kelompok dan anggotanya, kerjasama individu, aturan kerjasama, dan tujuan yang belajar yang harus dicapai. Prosedurnya, membentuk kelompok. Ini strategi yang kelima, jadi bukan 4 ya, tadi ada 5. Cooperative learning, kalau tadi contextual teaching learning, ini cooperative learning. Prosedurnya hampir sama, ada kelompok, kemudian penjelasan materi oleh guru, menentukan tugas, belajar dalam kelompok, presentasi, penilaian kelompok, dan pengakuan tim yang paling baik. Baik teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.